Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM selaku Ketua Yayasan Pondok Pesantren Zainul Hasan 1 Genggong. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Abdul Aziz BAMAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang terhormat kepada Bapak Nuntupa MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Yang terhormat kepada Ibu Zaidah Iti Somabillah ME selaku Ketua Program Studi Manajemen Keuangan Syariah. Yang terhormat kepada Ibu Tri Nadiratul Rofiah ME dan Ibu Cici Widya Prasetyandari SEMM selaku dosen pembimbing. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu taala atas rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan seminar proposal ini dan mempresentasikannya pada hari ini. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Amelia Citra Dewi dengan NIM 221207520143 dari Program Studi Manajemen Keuangan Syariah. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian seminar proposal saya yang berjudul Perbandingan Pengalaman Pengguna dalam Mengakses Pinjaman S-Pinjam dan PNM Mekar, Tinjauan Keuangan Syariah Studi pada mahasiswa dan pelaku usaha mikro. Baik, saya akan memaparkan beberapa slide tentang seminar proposal saya. Yang pertama, saya akan membahas latar belakangnya terlebih dahulu. Perkembangan teknologi digital membawa perubahan signifikan dalam sistem layanan keuangan di masyarakat. Saat ini, proses pengajuan pinjaman yang dahulu memerlukan waktu lama dan prosedur yang kompleks telah berubah menjadi lebih cepat dan praktis melalui layanan berbasis digital. Salah satunya adalah S-Pinjam yang memungkinkan pengguna memperoleh dana dalam waktu singkat hanya melalui aplikasi. Di sisi lain, terdapat layanan pembiayaan mikro seperti PNM Mekar yang tetap mempertahankan pendekatan konvensional berbasis kelompok dengan sistem pendampingan. Perbedaan pendekatan ini menunjukkan adanya dua model pembiayaan yang berkembang secara bersamaan di masyarakat. Jadi, perkembangan ini didukung oleh tingginya penetrasi internet di Indonesia yang telah mencapai lebih dari 215 juta pengguna atau sekitar 78% dari total populasi. Kondisi tersebut mendorong lahirnya berbagai inovasi layanan keuangan berbasis teknologi atau finansial teknologi, yaitu fintech, yang menawarkan kemudahan akses pembiayaan secara cepat dan efisien. S-Pinjam sebagai salah satu layanan fintech lending menjadi alternatif pembiayaan yang banyak digunakan, khususnya oleh mahasiswa, karena prosesnya yang praktis tanpa agunan serta dapat diakses kapan saja melalui aplikasi. Kemudian ini sejalan dengan konsep perceived ease of use dan perceived usefulness yang memengaruhi penerimaan teknologi oleh pengguna. Di sisi lain, PNM Mekar hadir sebagai layanan pembiayaan mikro yang tidak hanya memberikan akses modal usaha, tetapi juga menekankan pada pendampingan dan pemberdayaan melalui sistem kelompok. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, literasi keuangan, serta keberlangsungan usaha bagi nasabah, khususnya perempuan pelaku usaha mikro. Perbedaan karakteristik antara pembiayaan digital dan pembiayaan mikro tersebut menunjukkan bahwa kemudahan akses tidak selalu menjadi satu-satunya faktor dalam menentukan kualitas layanan, melainkan juga dipengaruhi oleh sistem pendampingan, mekanisme penagihan, serta pengalaman pengguna secara keseluruhan. Selain itu, dalam konteks masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, kesesuaian layanan pembiayaan dengan prinsip keuangan syariah menjadi aspek penting. Prinsip seperti keadilan, transparansi, serta terhindar dari riba dan gharar menjadi landasan dalam menilai praktik pembiayaan yang digunakan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana perbedaan sistem antara S-Pinjam dan PNM Mekar tidak hanya memengaruhi kemudahan akses, tetapi juga pengalaman pengguna serta kesesuaiannya dengan prinsip keuangan syariah. Fokus masalah. Fokus permasalahan dalam penelitian ini terletak pada perbedaan pengalaman pengguna dalam mengakses layanan pembiayaan digital S-Pinjam dan pembiayaan mikro PNM Mekar.
Perkembangan teknologi telah menghadirkan kemudahan dalam memperoleh pinjaman secara cepat dan praktis melalui platform digital, namun di sisi lain juga menimbulkan berbagai konsekuensi bagi pengguna. Sementara itu, PNM Mekar menawarkan sistem pembiayaan berbasis kelompok dengan pendampingan yang lebih intensif, sehingga memberikan pengalaman yang berbeda dalam proses pembiayaan. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek utama, yaitu kemudahan akses sistem penagihan, tingkat pendampingan, serta kenyamanan pengguna dalam menggunakan layanan. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus untuk memahami bagaimana pengalaman pengguna dalam kedua sistem tersebut serta membandingkan kelebihan dan kekurangan masing-masing, terutama jika ditinjau dari perspektif keuangan syariah yang menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab. Yang ketiga, ada rumusan masalah. Penelitian ini berfokus pada bagaimana pengguna merasakan proses akses kemudahan pengguna hingga pengalaman selama menggunakan layanan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini membandingkan perbedaan pengalaman pengguna antara kedua layanan, terutama dalam aspek sistem penagihan dan tingkat pendampingan karena keduanya memiliki pendekatan yang sangat berbeda, yaitu digital dan berbasis kelompok. Penelitian ini juga mengkaji apakah praktik pembiayaan dari kedua layanan tersebut telah sesuai dengan prinsip keuangan syariah seperti keadilan, transparansi, serta terhindar dari unsur riba dan gharar. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Untuk mengetahui pengalaman pengguna dalam mengakses layanan S-Pinjam dan PNM Mekar, berfokus pada bagaimana pengguna merasakan proses pengguna layanan, mulai dari pengajuan hingga pelaksanaan pembiayaan. Penelitian ini juga bertujuan untuk melihat perbedaan dari kedua layanan tersebut, terutama dalam hal kemudahan akses sistem penagihan serta pendampingan yang diberikan kepada pengguna. Untuk menilai kesesuaian kedua layanan dengan prinsip keuangan syariah dan menilai apakah praktik pembiayaan yang dilakukan telah sesuai dengan prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, dan tanggung jawab. Selanjutnya juga ada manfaat penelitian. Jadi manfaatnya ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dalam menambah wawasan dan kontribusi pada bidang manajemen keuangan syariah, khususnya terkait pembiayaan digital dan pembiayaan mikro. Selain itu, penelitian ini membantu memahami perbedaan karakteristik keduanya dari sisi pengalaman pengguna, sistem, dan pendampingan. Dan secara praktis, menjadi bahan pertimbangan bagi pelaku usaha mikro, mahasiswa, serta masyarakat dan memilih layanan pembiayaan. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi evaluasi bagi penyedia layanan seperti S-Pinjam dan PNM Mekar agar dapat meningkatkan kualitas layanan seperti sesuai dengan prinsip keuangan syariah. Selanjutnya, saya akan membahas tentang teori penelitiannya. Yang pertama, konsep manajemen keuangan syariah, finansial teknologi, konsep pembiayaan, pengalaman pengguna dalam perspektif keuangan syariah, pembiayaan dalam manajemen keuangan syariah, deskriptif, objek penelitian yaitu S-Pinjam dan PNM Mekar. Manajemen keuangan syariah merupakan proses pengelolaan dana yang tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga harus sesuai dengan prinsip Islam seperti keadilan, transparansi, serta menghindari riba, gharar, dan maisir. Dalam konteks ini, pembiayaan menjadi instrumen penting sebagai penyedia dana dengan kewajiban pengembalian dalam jangka waktu tertentu, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif. Namun tetap memiliki risiko seperti gagal bayar dan penyalahgunaan dana. Di sisi lain, perkembangan finansial teknologi vintage menghadirkan kemudahan akses layanan keuangan secara cepat dan efisien, terutama menjadi pinjaman digital. Meskipun tetap menyimpan risiko seperti kurangnya pemahaman pengguna dan potensi beban biaya. Oleh karena itu, literasi keuangan yang baik sangat diperlukan agar pengguna mampu mengelola pembiayaan secara bijak dan tidak terjebak dalam permasalahan finansial. Pengalaman pengguna dalam perspektif keuangan syariah tidak hanya dilihat dari kemudahan dan efisiensi layanan, tetapi juga dari kesesuaian dengan prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, dan keamanan. Faktor seperti kejelasan informasi, kenyamanan psikologi, serta sistem pelayanan yang etis menjadi penentu utama dalam bentuk persepsi pengguna.
Dalam penelitian ini, objek digunakan adalah dua model pembiayaan yang berbeda, yaitu layanan digital, layanan mikro yang memiliki perbedaan dalam sistem mekanisme, serta pendekatan terhadap pengguna. Perbedaan tersebut menjadi dasar-dasar untuk menganalisis bagaimana masing-masing layanan memberikan pengalaman kepada pengguna serta sejauh mana kesesuaiannya dengan prinsip keuangan syariah. Baik, kita akan membahas tentang S-Pinjam dan PNM Mekar sebagai objek penelitian saya. S-Pinjam merupakan layanan pinjaman digital berbasis fintech yang disediakan oleh PT Lentera Dana Nusantara dan diawasi oleh OJK. Layanan ini menawarkan kemudahan akses melalui proses online dengan pencairan cepat, tanpa agunan, serta sistem cicilan yang fleksibel. Kemudahan tersebut menjadikan S-Pinjam menarik bagi pengguna yang membutuhkan dana instan, terutama karena prosesnya lebih sederhana dibandingkan lembaga keuangan konvensional. Namun, di balik kemudahan tersebut dapat resiko seperti gagal bayar, kurangnya pemahaman terhadap biaya dan bunga, serta kecenderungan pengguna dan untuk kebutuhan konsumtif. Dalam perspektif keuangan syariah, adanya tambahan bunga dan kurangnya kejelasan akan menjadi perhatian karena berpotensi mengandung unsur riba dan gharar, sehingga kesesuaiannya dengan prinsip syariah masih perlu dikaji lebih lanjut. Dan sekarang akan membahas tentang PNM Mekar. PNM Mekar merupakan program pembiayaan mikro dari PT Permodalan Nasional Madani yang ditujukan bagi perempuan prasejahtera pelaku usaha ultramikro. Program ini menggunakan sistem kelompok dengan tanggung renteng, serta pertemuan rutin sebagai sarana pembayaran dan pendampingan, sehingga tidak hanya menyediakan pembiayaan, tetapi juga meningkatkan literasi dan kapasitas usaha nasabah. Pembiayaan pada PNM Mekar cenderung bersifat produktif dan didukung oleh pendampingan langsung, sehingga mampu menekan risiko seperti gagal bayar dan penyalahgunaan dana. Dalam perspektif keuangan syariah, model ini dinilai lebih mendekati prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan, meskipun tidak seluruhnya menggunakan akad syariah secara formal. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam pengalaman pengguna dalam mengakses layanan S-Pinjam Shopee dan pembiayaan PNM Mekar dari perspektif keuangan syariah. Teknik sampling yang digunakan adalah snowball sampling, sedangkan data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh informasi yang akurat dan mendalam. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan guna menghasilkan temuan yang sistematis dan sesuai dengan fokus penelitian. Penelitian ini dilakukan di dua lokasi, yaitu di KP Gudang Pesisir Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, serta dilakukan Universitas Muhammadiyah di Jember. Pemilihan lokasi ini disesuaikan dengan karakteristik informan di mana pengguna S-Pinjam berasal dari mahasiswa, sedangkan PNM Mekar berasal dari pelaku usaha mikro di masyarakat. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari informan melalui observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder berasal dari buku, jurnal, dan dokumen pendukung lainnya. Informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang, yang terdiri dari 2 mahasiswa pengguna S-Pinjam, 2 nasabah PNM Mekar, dan 1 petugas atau officer PNM Mekar. Teknik penentuan informan menggunakan snowball sampling, yaitu penelitian mendapatkan informan secara bertahap berdasarkan rekomendasi dari informan sebelumnya sampai data yang diperoleh dianggap cukup. Setelah data terkumpul, analisis dilakukan menggunakan teknik analisis kualitatif yang terdiri dari 3 tahapan. Pertama, reduksi data, yaitu proses memilah dan menyederhanakan data agar sesuai dengan fokus penelitian. Kedua, penyajian data dalam membentuk narasi agar lebih mudah dipahami dan dibandingkan. Ketiga, penarikan kesimpulan, yaitu menghubungkan hasil temuan dengan teori serta prinsip keuangan syariah untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Untuk memastikan keabsahan data, penelitian menggunakan teknik triangulasi, yaitu membandingkan data dari berbagai sumber dan metode, seperti hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan cara ini, data yang diperoleh menjadi lebih valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Yang terakhir ada kesimpulan.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pengalaman pengguna antara layanan pembayaran digital S-Pinjam, Shopee, dan pembiayaan mikro PNM Mekar. Layanan S-Pinjam menawarkan kemudahan dan kecepatan dalam proses pencairan dana, sehingga praktis digunakan oleh pengguna, khususnya mahasiswa. Namun, kemudahan tersebut tidak selalu diikuti dengan pemahaman yang memadai terkait sistem pinjaman, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan, terutama dalam hal penagihan dan pengelolaan pembayaran. Di sisi lain, PNM Mekar memberikan pengalaman yang berbeda melalui sistem pembiayaan berbasis kelompok yang disertai dengan pendampingan secara langsung. Hal ini membuat pengguna lebih memahami proses pembiayaan serta memiliki tanggung jawab yang lebih terarah. Meskipun demikian, sistem ini menuntut komitmen, waktu, dan keterlibatan yang lebih tinggi dari pengguna. Jika ditinjau dari perspektif keuangan syariah, kedua layanan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga diperlukan pemahaman yang lebih baik bagi pengguna agar dapat memilih layanan yang sesuai dengan kebutuhan serta tetap memperhatikan prinsip keuangan, keadilan, transparansi, dan tanggung jawab. Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi dasar dalam mengarahkan pembahasan penelitian pada tahap selanjutnya, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang lebih jelas dan komprehensif. Demikian pemaparan yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu penguji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.